Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali berjumpa dengan saya, Subeno Arif. Dalam beberapa hari ini rame banget ya soal kenaikan tarif ONH. Ini dan kemudian menjadi makin rame karena muncul berita bahwa ini pemerintah Arab Saudi menurunkan tarif hajinya, kok pemerintah Indonesia malah menaikkan tarif hajinya. Baru usulan ini ya dari Kementerian Agama. Dan saya akan mengajak Anda untuk memperbincangkan soal ini dengan Direktur Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Profesor Hilman Latif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Harep. Ya, alhamdulillah. Kumaha damang? Pangesto. Ya, ini. Jadi kita panggilnya Kang Hilman saja, ini karena orang Bandung ini. Jadi lagi di jalan ya, ini kelihatannya kita culik sebentar untuk menjelaskan soal ini karena ini ramai banget dan urgent. Oke, coba Anda jelaskan dulu bagaimana ceritanya ini dan kemudian ini bisa jadi ramai seperti ini. Ya, terima kasih Bang Subeno dan teman-teman semua para pemirsa. Pertama ingin saya menyampaikan beberapa hal, yaitu mengenai pembiayaan haji di Indonesia secara umum, bahwa Indonesia ini memang merupakan satu kontingen haji yang lebih terorganisir dibanding negara-negara lain, gitu ya. Jadi untuk penyelenggaraan haji ini diatur sedemikian rupa, bahkan ada undang-undang ya nomor 8 tahun 2019 yang mengatur penyelenggaraan haji, di mana ya Kementerian Agama bertugas untuk mendampingi, ya kemudian juga membimbing, dan tentu saja terakhir adalah melindungi jamaah. Nah, di dalam penyelenggaraan itu, karena minat yang begitu besar, kemudian berlakulah sejak ya 15 tahun lalu ya, setidaknya hampir 20 tahun lalu, mulai adanya antrian. Nah, dengan antrian inilah kemudian masyarakat disiapkan sistem di mana mereka menyetorkan dana ya untuk setoran haji, setoran awal namanya, gitu ya. Dulu pertama 20 juta, kemudian 25 juta, dan dikelola oleh Kemenak. Tapi kemudian muncul Undang-Undang 34 tahun 2014, di mana dana itu dikelola oleh Badan Penyelenggara Keuangan Haji. Sehingga Kementerian Agama sudah tidak memegang dana operasional haji itu, kecuali untuk kebutuhan petugas. Nah, di dalam menetapkan biaya, karena dana itu dikelola oleh sebuah badan, dan itu ada ujroh lah dalam penyimpanannya, dalam pengelolaannya ya, baik melalui skenario atau skema sukuk dan lain-lain, kemudian itu disebut dengan nilai manfaat, gitu ya. Nilai manfaat diperoleh setiap tahun oleh BPKH sebagai pemegang pengelola dana haji itu, dan sebagian dari dana manfaat itu digunakan untuk quote and quote memberikan subsidi untuk keperluan jamaah, gitu ya. Nah, ada yang bentuknya virtual account, jadi uangnya masuk setiap tahun kepada jamaah, ya. Ada juga pada saat penyelenggaraan memang digunakan untuk penambahan biaya operasional. Nah, 2019 ya, itu juga sudah, atau sejak 2010 ya, itu kemudian bentuk nilai manfaat itu atau tanda petik subsidinya itu, subsidinya bukan dari pemerintah ini ya, harus saya sampaikan dari manfaat tabungan uang itu ya. Betul, subsidi itu dari kelolaan ya, hasilnya misalnya per tahun ada sekian triliun, dibagi untuk seluruh jamaah dan sebagian digunakan operasional untuk tahun berjalan. Nah, tapi tahun ke tahun itu semakin tinggi, gitu, semakin tinggi, sementara tidak diimbangi dengan kenaikan apa yang disebut dalam undang-undang itu BIPIH, biaya perjalanan ibadah haji, atau dulu disebut dengan ONH, gitu ya, ongkos naik haji itu. Nah, biaya keseluruhannya itu dinamakan dengan BPIH, biaya penyelenggaraan ibadah haji. Nah, untuk tahun 2020 itu tidak ada haji, which is sebetulnya naik. 2021 tidak ada haji, tetapi juga per tahun harusnya naik, tetapi tidak ada penyelenggaraan. 2022 ya, itu sebetulnya Kementerian Agama dan DPR itu sudah menyusun skenario yang berimbang, itu Bang, berimbang 51%, 49%, gitu ya. Tapi kemudian pada tahun 2022 itu tiba-tiba saja seminggu sebelum keberangkatan jamaah, Saudi
menetapkan harga layanan haji. Nah ini ya, layanan haji atau disebut dengan masyair. Atau di Indonesia dikenal dengan Armuzna, layanan di Armuzna atau di Armina, Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Untuk layanan 4 hari itu, tahun 2022 nilainya untuk jamaah internasional. Nah ini ya, saya sampaikan jamaah internasional paling rendah itu 22 juta rupiah. Dan itu berlaku untuk seluruh negara di dunia. Kalau 4 hari itu, ya ya ya. untuk 4 hari itu 22 juta rupiah, Bang. Ya ya ya. Bagaimana dengan masyarakat Saudi sendiri? Untuk Sebelumnya masyarakat berapa? domestik. Mohon maaf, saya salah. Sebelumnya berapa? Kalau Nah, kalau dalam bentuk realnya ya, dalam bentuk realnya itu 5.656 ya. Tahun sebelumnya ya itu hanya 1.500, Bang. Dan itu belasan tahun tidak pernah naik. Belasan tahun tidak pernah naik, bahkan puluhan tahun segitu aja gitu ya. Jadi layanan itu ya biasa saja antara foundation atau muassasah itu melayani jamaah kita itu kemudian dibebani biaya sekitar 1.500 real, more or less. Gitu ya. kalau Nah, dirupiahkan berapa kira-kira itu waktu itu? 1.500 berarti dikali katakanlah ya dulu 3.000 sekian ya. Katakanlah kalau dana sekarang 4.000 berarti 6 juta. harusnya 6 jutaan gitu 6 ya. juta jadi naik jadi 20 juta. Dari 22 juta. Oh, jadi Dari 20 6 juta. juta Oke. rupiah 6 naik juta jadi menjadi 20 juta. 22 juta. Oke. Untuk masyarakat Saudinya sendiri itu mereka harus membayar 50 juta. Jadi lebih mahal daripada masyarakat internasional. Gitu ya. Karena itu ini juga agak unik bagaimana Saudi menetapkan kebijakan untuk masyarakat domestiknya lebih mahal biayanya daripada internasional. Tapi oke. Nah, setelah itu masuk kami juga protes waktu itu. Bagaimana harga itu bisa melonjak begitu dahsyat? Kita komunikasi dengan negara-negara lain, dengan negara jiran Malaysia yang juga merasa keberatan, dengan Singapura, dengan Filipina, semuanya gitu ya, negara-negara Mesir, Turki dan sebagainya semua mengajukan keberatan. Nah, dari situ alasan waktu itu, nah ini yang perlu kami sampaikan juga kepada para pemirsa, bahwa seperti kita sewa bis, gitu ya. Harga bisnya adalah 20 juta, penumpangnya 50, gitu kan. Penumpangnya 50. Tapi kemudian ada penumpangnya itu 25 orang, bisnya tetap harus dibayar segitu. Nah, kira-kira itu biaya operasional yang dimaksud oleh pemerintah Saudi waktu itu. Akhirnya kami juga ya memahami itu, tetapi tentu saja memberikan berbagai catatan karena harga yang fantastis itu belum berimbang dengan layanan yang harusnya diterima oleh jamaah. Bukan hanya Indonesia, tapi untuk seluruh dunia. Nah itu yang pertama. Yang kedua, untuk tahun ini bagaimana? Alhamdulillah, ya Alhamdulillah. Kementerian Agama, saya bulan Desember kemarin dan kemudian juga bulan Januari sudah bertemu dengan pihak muasasah yang saat ini, nah ini harus saya sampaikan, Saudi itu mengubah sistemnya dari muasasah atau foundation menjadi syarikah atau company. Ya. Jadi saat ini betul-betul haji dikelola oleh swasta. Ya. Nah ini diterapkan tahun ini. Ini diterapkan tahun 2023. Tahun 2022 sudah dimulai diperkenalkan namanya syarikah ya. Misalnya ya yang melayani Indonesia itu dulu namanya Muasasah Janub Syarqil Asia atau Asia Tenggara. Tapi sekarang muasasah tersebut atau foundation itu sudah berubah menjadi sebuah perusahaan ya, holding company dengan nama Masyarik gitu ya. Nah, kesempatan ini ya kemudian Saudi pada tahun 2023 ini dan mereka mengkampanyekan ya transformasi layanan haji ya, kemudian mereka juga punya menerjemahkan Saudi Vision 2030 gitu ya dan seterusnya, di mana mereka betul-betul ingin mengelola haji secara profesional dan juga pada saat yang sama ya basisnya atau perspektifnya adalah bisnis gitu ya. Nah, inilah yang kemudian ada transformasi di sana. Untuk tahun ini, Saudi mengumumkan bahwa layanan masyair, layanan haji yang dimaksud turun 30% untuk jamaah domestik gitu ya.
untuk jamaah domestik. Tapi ternyata kami cek juga, ya alhamdulillah ada penurunan dan kita nego juga untuk masyarakat internasional. Nah, untuk layanan masyairnya, dari dana yang diajukan oleh kami, yang sudah dirumuskan itu, memang sudah turun dan sekitar 30%. Nah, cuma persoalannya adalah, ketika kami cek, kurs dolar tahun lalu hanya 14.200 yang dipakai untuk membiayai jamaah itu. Tahun ini, ya, asumsi, ini masih asumsi, karena itu kami mengatakan ini adalah usulan. Hari ini atau kemarin lah saya lihat, hari ini belum saya lihat, itu sekitar 2-3 hari sebelumnya 15.200, kemudian 15.170 sekian. Nah, berdiskusi dengan berbagai pihak, ya, rekan-rekan kami dari BPKH, dari mana, oke, kita amannya adalah 15.300 untuk asumsi kurs dolar. Yang kedua, asumsi kurs real. Tahun lalu hanya 13,8, 13,9 gitu ya. Ya, 3.800. 3.800. Ya, 3.800 ya. Tahun lalu, Bang, ya. Tahun ini sudah 4.080. Ya, itu naik artinya juga, ya? kita membeli dengan harga yang sama, rupiahnya naik gitu ya. Nah, terakhir kemudian kita menghitung juga selain koreksi dari kurs itu adalah biaya akomodasi, transportasi udara, ya, yaitu yang 30% lebih, ya, atau 35%, hampir 40% biaya jamaah itu habisnya untuk transportasi udara gitu. Nah, tahun lalu itu adalah 29.500 ya. Kami berjaga-jaga nih, Bang. Ya, berdasarkan umroh kemarin, biaya dan lain-lain itu sekitar 33. Syukur-syukur nih dalam 1 bulan ke depan harganya bisa turun dan itu bisa kita sesuaikan. Nah, terakhir dari saya adalah mengapa ini terkesan berat sekali? Karena penggunaan nilai manfaatnya itu kami kurangi. Gitu ya. Kalau dulu tahun lalu itu 59% itu adalah nilai manfaat dari jamaah. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena ya seperti saya sampaikan, seminggu sebelum berangkat jamaah, Saudi menetapkan harga baru, harus lunas, dan pilihannya ada 3. 1, minta jamaah melunasi tambahan 16,5 juta per orang dalam waktu seminggu dengan jumlah jamaah yang 100.000 katakan seperti, atau 92.000 ya jamaah haji reguler. Dan itu tidak mungkin sekali jamaah kita yang di Pulau A, Pulau B, di desa A, desa B untuk melunasi 16,5 juta sebelum berangkat, padahal mereka kopernya sudah isi penuh dan sudah siap berangkat. Yang kedua, nego juga sudah tidak bisa dilakukan. Ya, kami juga melakukan itu. Dan yang ketiga, harus cari alternatif. Cara alternatifnya apa? Harus ada uang 1,45 triliun ya untuk menutup kebutuhan jamaah itu agar tahun 2022 jamaah masih bisa kita berangkatkan. Otherwise, memang batal berangkatnya tahun lalu itu. Dan itu dampaknya lebih buruk. Nah, akhirnya seperti itu. Jadilah muncul ya biaya nilai manfaatnya itu jauh lebih besar, atau katakanlah kita bulatkan 60%, atau 59-60%, dengan yang dibayarkan jamaahnya itu 40% atau 39%. Nah, ini jadi berbandingnya terlalu jauh. Untuk tahun ini kami coba berdiskusi mencari rasionalisasi bagaimana sebetulnya agar keberlangsungan nilai manfaat itu bisa kita perlakukan secara lebih adil, bukan untuk jamaah yang besok berangkat saja, tapi yang berangkat 2-3 tahun akan datang, yang 5-10 tahun, bahkan 15-20 tahun akan datang. Kita ingin membangun satu sistem keuangan haji yang berkeadilan dan berkelanjutan. Nah, kira-kira itu filosofinya, Bang Her. Oke. Terima kasih. Nah, ini artinya kalau disetujui itu akan berlaku untuk jemaah haji tahun 2023 ini. Kalau disetujui, ya. Ya. Artinya ada konsekuensi bahwa mereka yang sudah masuk dalam jadwal pemberangkatan 2023 ini harus menambah kekurangan dong, yang cukup besar dong, Kang Hilman. Betul.
betul harus menambah kekurangan. Tapi ini perlu saya sampaikan bahwa ini kan asumsi optimistiknya gitu Bang. Ya. Optimistiknya 70-30 gitu ya. Hmm, Nah, hmm, kita akan masih menunggu nih. Kami masih ingin menekankan, hmm, maksud saya masih ingin menekan biaya transportasi udara. Kan gitu, yang kita susun. hmm, Karena itu jumlahnya signifikan, hmm. gitu kan. Kemudian juga kita berharap untuk 1 bulan ke depan ya rupiah menguat dan kita tetapkan asumsi untuk kurs dolar, termasuk juga mengenai kurs real gitu Ya, ya. ya, ya. Nah, untuk hal-hal lain tentu saja kita dorong efisiensi dan sebagainya. Nah, kami usulkan ke DPR seperti itu. Ini loh, skema paling idealnya seperti itu. Bahkan yang paling ideal itu adalah 25%-nya nilai manfaat, 75%-nya adalah jamaah gitu. Tapi kemudian kita kurangilah, kita 70-30 masih mungkin nggak? Nah, kita berhitung. Nah, kalau misalnya lebih kurang dari itu, ya kita diskusikan dengan DPR. Ya, kita akan diskusikan DPR sejauh mana sebetulnya rasionalitas yang kita bangun untuk menekan nilai manfaat, meningkatkan nilai manfaat dan kemudian menekan biaya yang harus dibayarkan oleh jamaah. Tapi kalau konsekuensi naiknya itu unavoidable, itu uh, pasti naik gitu ya, Ya pasti ya, pasti oke. naik. Nanti kita bicara soal soal nilai manfaat ya. Tapi sekarang kita bicara dulu yang paling dekat. Ini kan artinya kalau kemarin itu kan kira-kira komponennya mereka 39 sekian gitu, sekarang jadi 69. Jadi ada sekitar apa penambahan more or less itu 30-an juta dong untuk yang akan berangkat tahun 2023 ya. Lebih gitu ya, Iya, lebih ya. lebih Ya. lebih hampir 36 ya. Oh, 36 dua juta. puluh Ya, lima oke. ke 25 ke 6 ke 70 Oh ke ya, ya 25 ke ya. 9 ya. Ya, Dan ya, ya. seorang awalnya kan 25, tapi Oh ya, ya, kemudian dua oh, ya puluh maaf lima ya. itu Oke, kalau dua saya puluh ngitung lima tadi itu kan angka yang tahun lalu ya, yang 39 itu angka tahun lalu ya. Ya. 39 itu angka tahun lalu dan Hmm. sebagian jamaah itu sudah 39 tahun lalu. Oke. Hmm. Tahun ini masih akan ditambahkan virtual account kepada jamaah yang bersangkutan, gitu kan? Hmm. Kan Hmm. masih ada ujrohnya nih karena nggak kepake. Ya, ya, ya. Nah, saya belum tahu hitungannya berapa. Nah, itu yang nanti akan Nah, dirumuskan oleh BPKH. Gitu. kalau Jadi dengan ya, silakan. sebagian jamaah yang 2 tahun lalu sudah lunas, Ya, itu pertama sudah pegang 39, ya. tambah lagi nanti ada virtual account tambahan, Hmm. dan baru dari situ akan kelihatan sebetulnya berapa biaya yang nanti harus distorkan tambahan. Apakah, nah ini juga masih diformulasi, apakah yang lunas itu, ya, yang lunas itu harus ikut melunasi sekarang dengan harga baru ini, ya, atau tidak perlu karena sudah lunas. Nah, ini kan masih diskusikan dengan BPKH. Kalau nambah Oke. berapa, kalau tidak nambah seperti apa. Ini Tapi kan yang bagi mereka yang yang batal ya, yang baru, mereka batal ya, berangkat kemarin ya. Itu kan artinya mereka sudah melunasi sebagian ya. sudah lunas, sudah lunas. Nah, Ya, sudah lunas dan angkanya sudah nambah. Cuma ada juga satu entitas, satu kelompok yang kemarin kita jadikan sebagai cadangan dan melunasi. nah, Ya, melunasi itu sudah ada. Ya, kalau yang melunasinya tahun 2022 jadi cadangan, artinya beda dong. 2020 itu sudah 4 tahun kan, uangnya ditaruh di situ. Artinya ujrohnya juga lebih besar kan. Nah, kalau yang kemarin cadangan melunasi, nah ini juga masih kita diskusikan. Setidaknya uang yang nilai manfaat yang mereka peroleh dari nilai manfaat gitu atau virtual account-nya berapa dan mereka harus menambah berapa. Tapi hmm, bagi yang baru tentu harus menambah sesuai dengan harga yang nanti. Begitu hmm. Bang. Ya, oke. Ini oke. Mari kita supaya jelas ini jemaah ya. Artinya kalau mereka yang sudah lunas itu mungkin akan masih dihitung lagi apakah mereka harus nambah berapa begitu. Karena kan begini, ada katakanlah satu keluarga ini yang mungkin bisa 2 atau 3 orang yang berangkat untuk menambah angka itu dalam waktu dalam waktu pendek katakanlah kita rata-rata 36 juta gitu itu kan tidak mudah. Apa risikonya bagi mereka-mereka ini yang tidak bisa memenuhi pelunasan itu? Apakah mereka punya hak tetap menggunakan tahun berikutnya dan kalau belum bisa tahun berikutnya atau bagaimana ini? Ini kan perlu kejelasan. Kapan mereka bisa berangkat?
Ya memang ini satu realitas di lapangan yang juga masih kami telaah gitu ya. Artinya gini, begitu tahun lalu eh, Bang Her, tahun lalu itu kita khawatir betul ya dengan hal-hal semacam tadi. Tapi bahasa yang muncul sebagian tentunya di publik, Anda itu jangan nyepelekan jamaah katanya. Kita ini berani bayar berapapun katanya. Nambah 30 juta oke, 40 juta ya. Asal berangkat beneran kan gitu. Suara di lapangan gitu ya. Dan memang sih begitu kami tahun lalu ya ya mohon maaf kan ya ada dari kalangan masyarakat mungkin keluarga menengah gitu ya. Tapi jangan lupa bahwa itu yang sudah dalam posisi kalau yang masih produktif posisi yang tertinggi lah di pekerjaannya masing-masing ya usia 55 ini yang produktif itu juga banyak gitu ya. Yang sudah bekerja juga posisinya posisi yang sangat baik, apalagi bisa daftar dulu 2-3 orang itu kan bukan kalangan biasa juga gitu ya. Nah, itu hal semacam itu ada. Memang kalau untuk yang kalangan menengah ke bawah yang mungkin untuk mendaftar diri juga itu menggunakan dana ya tabungan dan lain-lain itu ya harus kita cari juga ini solusinya ya. Nah, karena itulah kami mengajukan ke DPR, monggo saya bilang, kemudian diskusikan, kita diskusikan. Mari kita cari nilai moderatnya seperti apa. Tapi jangan terlalu rendah juga, karena berbahaya. Saya ya, kalau melihat undang-undang, yang disebut jamaah haji itu Bang, bukannya akan berangkat besok. Tapi menurut Undang-Undang nomor 8 tahun 2019, yang disebut jamaah itu orang yang sudah daftar. Jadi bukan calon jamaah nih, termnya tuh. Yang Mereka sudah tuh bayar jamaah. 25 juta itu ya, yang di jamaah. Betul. Ya. Ya. Nah, itu harus dibagi ke mereka secara fair gitu loh. Hmm. Kita harus pertimbangkan mereka, jangan sampai dana itu lebih besar pasak daripada tiang sekarang dari nilai manfaatnya ya. Tapi kemudian kita mengabaikan yang akan datang gitu ya. Nah, saya berprinsip gitu ya, ya juga diskusi dan Pak Menteri agak lama mengenai hal itu dengan tim saya juga membuat. Jadi kenaikan sejak tahun 2010 dari 12%, Mbak, naik ke 18%, ke 19, ke 22, ke 30 sekian, sampai 40 dan terakhir ada kejadian kemarin itu sampai 60% subsidinya. Nah, saya sebetulnya menginginkan ini kembali ke ruhnya gitu ya. Subsidi itu ya subsidi gitu ya. Pemanfaatan nilai manfaat iya, tapi kalau misalnya lebih dari 50% itu sangat tidak sehat dan kita sangat tidak adil pada jamaah yang akan datang. Saya ingin menempatkan itu secara proporsional. Memang kalau misalnya 70 biaya jamaah yang dibayar jamaahnya, ONH-nya ya, atau kita sebut BP dalam undang-undang itu, 30%-nya nilai manfaat itu dianggap berat, ya mari kita diskusikan proporsinya berapa yang paling pas. Nah ini sebetulnya, tapi itu juga tawaran kami gitu kan. Setidaknya ya publik juga harus tahu bahwa yang sehat itu ya segitu gitu Pak. Yang sehat. Kalau yang mau dimaklumi nanti berapa saat ini ya asal tidak menggerus karena saya khawatir ya. Ya kita kalau tidak hati-hati bisa jadi first travel juga gitu kan. Oke. Jadi Pada ini negara gitu skema loh Pak. ponzi gitu ya. Ya itu yang kita takutkan gitu ya. Betul. Nah memang to be or not to be kita saat ini harus berani. Ya memang berat. Nah bagaimana dengan jamaah yang kemudian akhirnya tidak sanggup tahun ini. Ya Yes. kita andai itu ada gitu ya. Tapi nanti kita lihat rasionya akhir yang ditetapkan bagaimana. Saya agak ada keyakinan, Bang. Kalaupun nanti itu disepakati dengan DPR dan berbagai pertimbangan, turunlah berapa persen, nggak 70-30 ya. Ya saya nggak menyebut angkanya karena seolah-olah saya mengarahkan gitu ya. Tapi kemudian ya mungkin masyarakat masih bisa berusaha, gitu ya. Itu aja sih dari saya. Oke, ini saya kira begini, karena ini menyangkut pengelolaan dana. Ini muncul suara-suara yang saya kira perlu diklarifikasi, ya. Mungkin tidak seperti yang Anda jelaskan itu, tapi ada orang kekhawatiran, oh dana yang dikelola oleh BPKH ini sekarang ini kasnya kosong karena selama ini kan banyak sekali muncul isu-isu digunakan untuk bangunan infrastruktur dan sebagainya. Itu bagaimana penjelasannya? Coba dijelaskan berapa sih sebenarnya angka pengelolaan? Saya tahu bahwa Anda regulator, tapi pasti tahu kan berapa besar dana yang dikelola oleh BPKH dan berapa jemaah haji yang sudah terdaftar itu? Ya, jadi dana yang
kelola BPK itu cukup besar ya, sekitar 160 triliun ya. 160 triliun ya, kemudian eh, apa namanya, nilai manfaat. Nah, karena gini, Ya. begitu uang masuk gitu kan, ya kita tahu lah, kita pahami juga. Hmm. Kemarin itu kan pandemi ya, 2020 pandemi, 2000 ya kan nggak bisa investasi itu kan Ya, pandemi itu ya, ya. kan. Hmm. 2022 itu baru revive lah, baru orang melek semuanya, kan, baru menjalankan aktivitas. So dalam 3 tahun terakhir ini memang tidak bisa banyak ekspansi lah teman-teman di BPK. Nanti bisa diwawancara secara khusus saya kira. Ya. Tapi kemudian mereka itu tiap tahun ada nilai yang diperoleh, ya bisa sampai 7 triliun gitu ya, bisa sampai ya mungkin morales 7 sampai mungkin ketika tidak ada apa namanya, tidak digunakan bisa nambah, bisa sampai 9 dan seterusnya. Nah, kita ini harus menyisihkan juga dari ujroh lah ya. Ujroh tahunan itu jangan sampai habis gitu. Bagusnya disisakan untuk nabung juga kepada jamaah. Jadi jamaah itu ada yang masuk virtual account, ada juga dana itu yang liquid itu yang disediakan untuk mendanai kegiatan berjalan gitu, tahun berjalan. Nah, jadi kalau misalnya dana ini seperti kemarin lah tahun lalu, tabungan BPKH ujrohnya bukan tabungan jamaahnya ya, ujrohnya itu bisa berkurang karena dipakai terlalu banyak untuk jamaah yang akan berangkat 1-2 tahun ini misalnya, kalau kita nggak mengambil sikap. Nah, sehingga pada tahun 2027 Bang, Ya. akan ada 2 kali pengambilan dana. Itu Oke. maksudnya. Maksudnya apa Jadi itu? dalam 1 tahun itu kan hajinya maju nih Ya. tiap tahun tuh. Hmm. Jadi misalnya katakanlah Oh. haji bulan Maret atau Oh ya, ya, Februari, ya. Hmm. ya bulan Maret atau Februari kan uangnya tetap harus dari mulai Desember. Padahal Oh. haji sebelumnya juga kita spend katakanlah 20 triliun, gitu Hmm. kan. Tahun ini harus siap narik lagi uang 20 triliun. Jadi itu akan berat. Nah, jadi kita Hmm. ingin untuk tahun 2027 2008 itu 2027 ya, itu aman juga gitu ya. Nah, sembari dari itu tentu kami juga dorong teman-teman BPKH ketika situasi normal, ayo dong ekspansi nih investasinya gitu ya. Itu dorong lah, lain lagi. Tapi insya Allah situasinya lebih normal saat ini secara geopolitik maupun COVID ya, dampak COVID dan lain-lain. Nah, jadi sebetulnya dalam konteks itu, kalau misalnya ini nilai manfaat itu selalu habis untuk tahun berjalan, maka kemudian bahkan untuk tahun 2027 pun berat gitu ya. Nah, kita ingin ada trajectory yang lebih kuat lah, lebih jelas. Oke lah. Makanya saya bilang begini, 70-30 itu ideal menurut kami gitu ya. Oke. Oke, kalau misalnya diturunkan, ya kami nggak apa-apa, yang nggak pegang duit kan BPK, Pak. Ya, ya. Ya kalau mau saya ini kan udah BPK bayar aja mau berapa. Tapi kita juga ingin nahan, Pak, karena nanti yang kena semuanya saya kira ya. Nah, jadi kalau misalnya rasionya, oh dikurangi dong, yang 70 jadi sekian alasannya ini. Oke, kita efisiensikan pada aspek mana, aspek mana. Misalnya dulu makan 2 kali, Bang. Ya kan? Dulu makan 2 kali. Kemarin karena COVID 3 kali. Jamaah persepsinya sudah 3 kali. Ini mau diturunkan nggak? Dikurangin dua, gitu ya. Jadi 2 kali lagi seperti normal. Enggak lah, kemarin kan sudah 3 kali. Nah itu kan hal kecil yang apa namanya? Secara persepsi ya, secara Indonesia itu kan haji paling selalu politik ya bang ya. Selalu politik, gitu Ya, kira-kira. ini Nah kan bedanya, ya, coba satu lagi bedanya. ya. Bedanya dengan yang lain, Bang. Kalau di Mesir ya ataupun di Pakistan, haji nego, muncul harga berapa? 95 juta. Oke, nih dibuka. Silakan yang mau daftar. Orang berlomba-lomba. Nggak kayak kita kan. Kita itu sudah berapapun harganya, ya Anda sudah jatahnya tahun ini, tapi namanya. Jadi orang tuh bayar full di luar itu. Bayar full. Yang tidak itu, Malaysia akan ada tabung haji, ya, dan nunggunya, dan storannya juga cara storenya agak berbeda dengan kita, dan masa tunggunya 145 tahun, gitu ya. Nah kemudian Indonesia, gitu, yang seperti itu.
Ya. Oke, pertanyaannya, kalau dengan skema 70-30 tadi, ya, artinya 70 itu biaya dari jamaah, 30 Ya itu Pak. nilai manfaatnya gitu. Apakah ini diproyeksikan, ini saya lihat ada yang antrinya itu untuk daerah Sulawesi Selatan sampai 90 tahun lebih kan? Iya kan? Ya, apakah ini aman? Itu kalkulasinya aman kalau sendiri. Ya Pak, jadi begini. eh 90 tahun itu untuk jumlah jamaah sekarang ya, itu kalau pembaginya 100.000 seperti kemarin, Bang. Ah, Kuotanya, dapat kuota dari pemerintah betul. sendiri ya. Kalau sekarang kan 2 kali lipatnya, 2 kali lipat lebih. Kalau kuota kemarin itu 47%, jadi 100.000 orang, maka pembaginya jadi 100.000 dari 5,3 juta itu, maka misalnya di daerah tertentu bisa sampai 90. Ya. Awalnya mereka itu 43, 46 lah, 43, 42, 45 gitu ya. Tapi karena kuotanya jadi 100, maka naik 90. Insya Allah setelah ditetapkan oleh Menteri Agama melalui KMA ya, Keputusan Menteri Agama mengenai kuota yang terbaru yaitu 221.000 orang, maka kami dalam sistem berdasarkan KMA itu akan masukin pembagi 221.000, dan kemudian yang tadi 90 tahun itu tiba-tiba jadi 40 atau 39 tahun gitu ya. Tidak akan balik lagi normal insya Allah. Plus kalau ke Menteri Agama itu usulan beliau, Pak Yakut itu kemudian di-approve oleh Dr. Taufik ya, Menteri Urusan Haji dan Umroh, untuk minta tambahan 10.000, tambahan lah, minta tambahan. Pak Menteri mintanya ya tidak 10.000 aja, mau 20.000 oke gitu ya. Tapi syaratnya jangan mendadak seperti kemarin gitu ya. Ya bawa 20.000 orang ke luar negeri, Nggak negeri nggak orang bisa 40 penuhi hari ya, itu. karena mendadak diberikan itu ya. Ya, oke. Ya, itu yang sarannya. Kemarin itu mendadak sekali. Hmm. Sudah siap berangkat, yang ini seminggu lagi, 10 hari lagi, Hmm. ada 10.000. Waduh, di sananya sudah tidak ada hotel yang bisa di booking lagi, gitu Hmm. ya. Kemudian pesawat harus pengadaan juga afturnya dan macam-macam. Nah, ternyata teknisnya di luar sana, gitu. Oke. Teknisnya di luar sana. Ya, ya. Jadi kalau kuota kembali ke 220.000, setidaknya begitu saja ya. Ini Ya, masih rasional lah ya 40 tahun. Kalau 90 tahun itu kan orang apa ada orang yang usianya sampai 90. ya, Dan, ya. Dan inilah yang kita harapkan dari Saudi. Jadi kemarin perlu saya sampaikan pada Bang Her dan teman-teman semua para pemirsa bahwa kami ini kemarin 2 minggu lalu saya di Saudi mengikuti muktamar haji dan umroh bersama Pak Menteri. Pak ya, Menteri menandatangani MOU ya, sekaligus juga bersilaturahim dan meminta tambahan kuota ya. Nah, kemudian pada muktamarnya itu dibahas 2 hal, Bang. ya. Satu mengenai taisir. Taisir itu kemudahan, taisir haji. Jadi kemudahan-kemudahan haji. Hmm. Khususnya mengapa ini terbatas? Karena Arafahnya cuma segitu-gitunya lahannya, gitu Hmm. kan. Mina itu cuma segitu-gitunya lahannya. Tidak Hmm. bisa diperluas lagi lebih luas ya, meskipun ada yang disebut dengan tausi'ul Mina ya, untuk Mina perluasan wilayah Mina. Ya, ya, Nah, ya. jadi sampai mereka mendesainkan mungkin nanti bertingkat atau fikih-fikih baru di mana di Mina tidak perlu mabit, tidak perlu menginap, tapi cukup saja untuk Lempar jumroh. lempar jumroh, Hmm. balik lagi ke hotel. Itu Hmm. lebih murah biayanya, tapi belum diketok palu kemarin itu. Oke. Ya, ya, Itulah. Jadi insya Allah mungkin lebih murah tahun depan, mungkin kita tidak tahu kalau itu diterapkan, karena biaya yang paling mahal di haji itu ya. bukan hotelnya tempat jamaah 30 hari di Makkah, Hmm. bukan 10 hari di Madinah, itu insya Allah affordable gitu ya. Oke, ya, Tapi ya, justru di masyairnya ini. ya. Gitu Bang, kira-kira. Oke, jadi ini saya kira banyak hal yang negotiable ya, karena saya tahu bahwa tidak semua orang yang niat haji ini punya duit. Ya, kalau tiba-tiba mendadak dia harus bayar tambahan kan juga, apalagi satu keluarga misalnya 2-3 orang, itu kan akan Ya, berat. betul. Jadi masih dirundingkan terus gitu ya. Ya, ya. Ya, dan ada Ya mungkin penjelasan. ke pertengahan Februari, Bang. Jadi gini, pertengahan Februari kita akan putuskan, dan sebelum itu kan dari DPR juga akan meninjau nih. Oke, Anda menetapkan harga sekian kemarin gitu ya. kan, untuk transportasi, untuk akomodasi, benar nggak segitu? Hmm. Paketnya berapa? Kan kita itu ambil rata-ratanya Bang ya, karena jamaahnya banyak sekali, 221.000 bayangkan. Ya, Kalau ya, orang lain ya. kan cuma satu lokasi. Jadi misalnya begini, untuk akomodasi, ada yang lebih dekat ke Haram kan, ya. Ya.
itu harganya tinggi, tapi hanya cukup misalnya untuk 40.000 orang kan gitu. Hmm. 40.000 orang itu ya udah banyak, tapi kan hanya untuk 1-2 provinsi. Hmm. Harganya tinggi. Yang ini harganya agak turun, yang ini agak turun, tapi standarnya sama. Nah, barulah harga itu di rata-rata. Jadi hotel itu tidak semuanya harganya sama gitu ya. Ya, Ada yang beda 100, beda 50, beda 150. Jadi kira-kira begitu. ya. Jadi kapan ini kira-kira kita bisa publik dapat gambaran angka fixnya? Insya Allah, karena kami juga masih ada dengan DPR kemarin dibahas, kami masih harus mengundang Garuda. Ya. Maaf, maskapai ya ataupun maskapai yang lain ya, pada Lion, Garuda atau Citylink atau apapun lah ya yang menjadi mitra, karena harus 50%, mengundang Pertamina juga mengenai aftur akan seperti apa, orang yang ahli fiskal gitu kan. Kami kan tadi tuh asumsi 15.300 nih. Kira-kira untuk bulan Mei Juni berapa sih yang paling ini? Nah, ini saya kira beberapa hal yang kita lakukan, dan insya Allah mungkin tanggal 13-an lah, 13 Februari itu 13 sudah Februari digunakan. sudah ada Ya. ketok palu dan insya Dan Allah mudah-mudahan turun. Mudah-mudahan turun. Kami juga Oke. tidak ingin memberatkan jamaah ya. Kemenang tidak ada niat memberatkan jamaah gitu ya. Ya, oke. Tapi ingin semuanya adil untuk jamaah yang lain. Baik, terima kasih Profesor Hilman Latif, Dirjen untuk Penyelenggaraan Haji dan Umroh dari Departemen Kementerian Agama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.